Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Dini hari nanti ada pertandingan nih, derby lagi, tapi yang ini versi Coppa Italia. Eh, Prediksi line up-nya udah keluar di beberapa media, dan kalau dari sisi Inter, Gosens kemungkinan akan main di babak kedua. Kalau Korea gue nggak yakin, kayaknya dipersiapkannya si Korea di di Liga di Salernitana nanti di akhir pekan. Sementara dari sisi Milan, kalau gue lihat kok ini di prediksinya nggak ada Tonali ya. Jadi yang jadi jangkar Casey sama Benacer, kemudian yang menjadi playmakernya Krunic. Jadi Krunic yang akan ditugaskan untuk mempressing si Brozovic. Waktu di Liga kemarin, waktu Inter kalah kan si Casey nggak bisa tuh ngepressing si Brozo. Nggak tahu nih kalau sekarang. Di pemanasan lawan Milan ini gue mau ngobrol sama teman di Twitter namanya @MilanOutloud. Silahkan teman-teman follow aja tuh di Twitter. Gue juga baru kenalan tapi udah follow-followan dari beberapa waktu yang lalu. Oke, langsung aja kita ngobrol tentang derby untuk Coppa Italian dini hari nanti. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Selamat malam, Bro Ade. Ya, malam. Thank you, bro. Gue Udah di-invite. Gue yang thank you nih. Kita baru kenal beberapa waktu yang lalu juga lewat Iya. Twitter. Kalau baru lihat. Betul. Tapi ini loh fakta menarik ya. Gue kan sebetulnya sangat terbuka ngobrol dengan ini ya tifosi selain Inter ya. Kalau tifosinya itu mereka ada dalam sebuah komunitas, entah itu fanpage atau apa, atau akun-akun apalah pokoknya atas nama kelompok, Ya. agak sulit loh. Walaupun mereka namanya podcast atau apa, ada aja alasannya. Kenapa tuh Sulit ngajak ngobrol gitu. Oh gitu. Nggak, bukan Milan aja ya, maksudnya beberapa gitu, misalkan ada podcast klub A, klub B, klub C, walaupun podcast yang isinya ngobrol, kayaknya mereka nggak begitu membuka peluang untuk ngobrol dengan yang berbeda klub deh, lebih gampang. Iya. Mereka mungkin lebih ke klubnya sendiri untuk collab antar klub kayaknya belum. Iya. Belum pengen kali ya. Kecuali kalau akunnya emang akun namanya Serie A gitu, emang mereka emang terbuka Serie A. Netral. Jadi nggak banyak, makanya agak sulit gua kalau beda klub. Tapi memang nggak semua sih, ada beberapa yang. Iya, siap. Bro Ade, nanti malam jangan ngomong nanti malam dulu deh. Milan ada apa untuk pertandingan terakhir? Kehabisan bensin, bro. Hah? Kehabisan bensin nih serangannya nih. Serius? Gue nggak ngerti sih. Strikernya to be honest kan striker kita kan udah tua-tua ya. Ibra cedera terus, Giroud kalau lagi anginnya oke, cuman kan juga sangat bergantung pada servis pemain lain gitu. Sedangkan servisnya itu yang masih belum konsisten, bisa di drive dari pemain-pemain Milan gitu. Kalau gue lihat kan dari 2 pertandingan terakhir itu masih sangat tergantung dari Tonali, dari Leao kayak gitu. Tonali ini nggak main, gue lihat di prediksi line up. Bener nggak sih? Gue belum lihat line up, gue masih. Gue nggak tahu apa akumulasi atau apa ya. Soalnya di prediksi line up Pala Benacer Casey yang jadi yang mungkin di belakangnya. Mungkin apa namanya rotasi aja kali. Kalau untuk akumulasi gue juga belum ngecek news outlet sih kabar terakhir dari pemain itu seperti apa. Tapi kalau gue lihat ya mungkin Benacer kan kemarin nggak main. Mungkin jadi secara fit dia lebih fit ketimbang Tonali. Mungkin untuk leg 2 atau mungkin next match di Liga mungkin. Gitu. Terus Giroud di beberapa pertandingan terakhir main terus. Giroud main terus karena kita starting line up always sejak Inter derby ya kita mau ngandelin siapa lagi di depan gitu untuk starting line up. After derby, maksud gue after derby Giroud setelah itu kan bagus banget. Seingat gue sejak derby sampai kemarin starting karena kita mau bergantung sama siapa. Nah itu dia, gue lagi membayangkan Giroud kecapean aja. Ya 35 tahun Pak. Dia kan di gaspol terus, Ibra nggak bisa diharapin. Dia akrobat aja tuh di video-video.
Padahal yang gue pengenin, yang fans Milan pengenin ya buruan sembuh gitu, bukan video Iya, akrobat. betul. Gue Tapi malah di ngeri. sisi Inter, Zeko 30 berapa juga main terus, gue juga bingung. Waduh, tuh kalau di sisi Inter, Korea yang cedera terus tuh. Iya, gue nggak Cedera ngerti panjang kenapa. tuh. Padahal lebih muda dibandingin Ya, Zeko. jangan sampai kayak Pato aja sih. Jadi 2 pertandingan terakhir yang apa namanya lebih apa yang bikin mandek tuh apa finishingnya atau menciptakan peluangnya karena Kalau gue agak cerita dari sisi Inter kan juga parah nih semenjak lawan Milan kita habis psikologisnya udah hancur. Menang lawan Roma sempat Coppa Italia 2-0 kan Milan habis itu menang Coppa Italia bantai Lazio juga kan. Iya, Habis itu 4-0. iya, habis itu turun parah, tapi bukan di kreativitas, di finishing. Artinya permainan tetap kayak Inter waktu lawan Milan di 70 menit pertama. Jadi ya Inter kendalanya tetap di situ. Kalau Milan kendalanya gimana di 2 seri terakhir? Mungkin kalau Inter kendalanya itu di finishing. Mungkin tadi lo juga udah bahas secara permainan Inter nggak terlalu berubah dari derby di 70 menit awal. Kalau Milan, kalau gue lihat secara skema penyerangan pun kayak mandek di sayap aja gitu. Leao udah mulai di marking. Sisi kanan mau Mesias yang main, mau Salat yang main itu udah kayak mati angin aja, nggak konsisten gitu. Terutama kalau Salamakers main emang nggak konsisten sih kalau gue bilang gitu. Kalau dari sisi kiri gokil, ada Leao, ada Theo. Cuman di pertandingan terakhir lawan Udinese aja diincar banget kakinya Leo kan buat dihajar-hajarin tuh sama pemain Udinese. Sampai kalau nggak salah dia main juga udah cedera berapa kali tuh disemprot pakai magic spray itu kan. Ya udah kebaca dan udah dihajar-hajarin aja tuh kakinya Leo. Jadi kalau udah nggak ada service ya. Kalau udah nggak ada pressure dari Leo ya kayak stagnan aja. Jadi Milan emang ini ya komunis ya, sisi kiri ngandalinnya ya. Iya bener dia leftis dia. Jadi iya sih emang Theo tuh emang gue antara mau kagum sama benci sih karena ada di Milan nyebelin banget emang tuh anak. Lu pernah lihat nggak left back atau left wing back jadi playmaker? Dia ya. Dari kiri nusuk tengah, umpan ya kan jadi kayak playmaker gitu. Ini pemain hybrid apa ini? Keren juga sih. Dan perpanjang kontrak pula ya. Pokoknya kalau soal perpanjang kontrak, kalau pemain-pemain yang desain sama Maldini, gue rasa gue lebih confident untuk pemain-pemain yang desain directly oleh Maldini itu dia akan terpanjang sih. Gitu. Ketimbang yang dari era-eranya Maldini. Iya. Jadi dia ngumpulin orang-orang yang emang sefrekuensi sama dia, emang orang-orangnya dia ya. Gue rasa sih gitu dan ya gue lebih confident sih kalau pemain-pemain yang under signingnya Maldini dia akan lebih lancar perpanjangannya. Di pertandingan terakhir sebelum derby lo nonton nggak? Selain Benacer siapa yang disimpan lawan buat derby? Ada nggak pemain lain yang disimpan? Buat derby nanti malam ya kalau pertandingan terakhir itu yang disimpan nggak ada sih. Kita lawan Udinese udah full squad sih. Yang disimpan ya Benacer, masuk Casey kan. Casey juga ceprut banget kemarin main lawan Udinese. Ya? Udinese jelek, tapi waktu sebelumnya Salernitana pas dia masuk sebagai pemain pengganti bisa dibilang dia pemain terbaik di babak 2 meskipun ya kita nggak menang juga, tapi waktu dia masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua dia bisa gue bilang pemain terbaik di babak 2 itu. Cuman waktu dia starter lawan Udinese sampai akhir pun nggak ada bekasnya sih kalau menurut gue. Gitu. Apa namanya? Ini home and away, sekarang kandangnya Milan. Dan di goal away masih diberlakukan nih di Coppa. Masih ya? Masih. Jadi jadi menurut lo Milan akan lebih defensif kah karena takut kecolongan goal away dong, ini logikanya kan. Menurut lo gimana? Kalau menurut gue sih Milan nggak sepragmatis itu ya. Dalam artian ya Pioli ball tetap akan berjalan gitu. Mereka kan tetap bermain dengan skema yang mereka biasa lakukan. Tinggal masalah backline-nya nanti ini cukup konsentrasi atau enggak untuk mengawasi pergerakan dari
striker atau penyerang dari Inter. Tapi kalau dibilang bertahan, kayaknya enggak sih. Justru Milan kayaknya lebih lepas kalau lawannya seimbang ketimbang kalau lawan yang underdog gitu. Karena pikiran gue gini nih, ini home and away yang nggak akan berasa home and away dari sisi penonton ya, karena sama-sama di kota Milan. Jadi kayaknya faktor yang akan dipertimbangkan gol away-nya ini kayaknya yang takut kejebolan di goal away. Gue mau nanya deh, bro Ade, sebetulnya fenomena apa sih Milan itu pelatihnya Pioli yang sempat gagal di Inter, Fiorentina. Atalanta, Gasperini juga sempat gagal kan dia, walaupun sempat berhasil juga di sebelumnya di Genoa dia agak-agak bagus, cuma sempat gagal juga. Dan sekarang Milan sama Atalanta luar biasa bagus lah, masuk luar biasa bagus. Sebetulnya apa sih yang bikin berbeda Pioli di era-era sebelumnya dengan di Milan sekarang? Apakah pemain juga Milan nggak se-superstar Milan yang zaman dulu lah, nggak. Sebetulnya apa sih yang bikin Milan sebegitu konsistennya sekarang? Kalau dibilang secara teknikal, gue belum bisa ke situ sih, karena ya daripada antara gue terkesan sotoy juga gitu. Tapi kalau misalnya gue lihat, akhirnya Milan punya sosok leader di dressing room dari sosok seorang coach ya, seorang manajer. Dia punya sosok yang di-respect. Pre-Januari 2020, waktu Milan lagi jelek-jeleknya, rumor Ralf Rangnick mau masuk Milan sangat masif, sangat gencar. Pioli stood tall. Maksudnya dia tetap pada pendiriannya, dia nggak terganggu sama rumor, dia hajar terus, dia lakukan pendekatan secara personal kepada pemain, dan tolong juga dengan masuknya Januari signing di tahun itu. Kalau nggak salah Ibra masuk di tahun itu. Sama Simon Kjaer juga di tahun itu, di Januari itu. Turning point-nya sih di situ. Maksudnya dia bisa megang dressing room, dia bisa dapat respect dari pemain tanpa dia punya nama besar, tapi dia ngebuktiin lewat kerjanya, buktikan lewat karya. Kalau gue ngeliat sih Pioli seperti itu. Jadi ketimbang pelatih Milan sebelumnya, baru Pioli ini yang secara figur, secara sosok itu bisa nge-handle dressing room-nya Milan gitu. Even pemain sebesar egonya Zlatan pun ya tunduk sama Pioli gitu, nggak pernah ada yang kayak ngelawan atau apa gitu. Itu sih yang gue agak kaget sih. Zlatan ternyata nggak terlalu neko-neko di bawahnya Pioli sih. Ya, itu kelihatan banget sih. Kadang yang gue berpikir ketika Pioli dengan skuad Milan yang sebetulnya nggak mewah-mewah banget bisa konsisten 4 besar, begitu juga Gasperini dengan Atalantanya. Seharusnya klub-klub seperti Inter, Juve gitu juga mereka belajar untuk kemarin Juve mempertahankan Pirlo, Inter mempertahankan Inzaghi, karena kan bisa ngelihat itu aja pelatih yang sempat gagal di klub-klub sebelumnya, dan ini aja mereka bagus nih karena udah lama juga kan. Mungkin yang pasti butuh proses sama trust dari manajemen sih. Kalau misalnya dibebankan dengan pressure yang berlebihan juga mungkin sama kayak Gianpaolo kemarin sih, waktu awal megang Milan kan berantakan banget. Mungkin dia juga nggak kuat pressure sebagai head coach-nya Milan, ya alhasilnya berantakan lah. Dan Pioli pun to be honest, Pioli bukan pilihan pertama gue pertama kali tahu Milan sign Pioli juga ini siapa gitu. Kan tahu nama Pioli, cuma kan nggak tahu background-nya apa. Gitu. Kok tiba-tiba dia disuruh megang Milan, abis rusak sama Gianpaolo, ini kayak gambling lagi gitu. Cuman ya luckily kita akhirnya bisa get on track lagi, sampai akhirnya kita bisa lolos UCL kemarin setelah berapa tahun, entah lama banget. Sampai sekarang kita juga stabil di top 4 lah. Gitu. Ke prediksi lo salah satu antara Scudetto dan Coppa dapat nggak? Atau dapat dua-duanya? Aduh, kayaknya sebagai fans Milan kalau ngomongin Scudetto tuh kayaknya terlalu prematur sih. Serius? Dan asli, men, maksudnya squad ini itu dibuild untuk top 4. ini pendapat pribadi gue ya. Tapi lo lihat ini nih sekarang ini loh, yang Inter angin-anginan. Betul. Kalau ngelihat peta kompetisi dari klub lain, mappingnya pergerakan sekarang, memang ini
Milan kayak dapat angin meskipun ya kemarin baru disusul sama Napoli. Tapi deep down inside gue sebagai fans Milan ngerasa squad ini dibuild untuk top 4. Jadi gue belum mau ngayal kejauhan bahwa squad ini mampu gaspol sampai finish line. Gitu. Karena ya squad ini kalau sampai bisa Scudetto ya luar biasa sih, karena menurut gue belum Scudetto quality lah line up atau squad dari Milan ini sekarang sih. Oke, setuju bahwa ketika membangun squad ya manajemen pasti tahu ya bahwa squad ini dibangunnya untuk tujuan apa ya. Yes. Dan itu pemain itu punya kualitas dan mentalitas yang memang udah punya pakemnya sendiri-sendiri. Iya, lalu beli pemain A udah tahu dia ceilingnya tuh seberapa gitu. Nggak mungkin lo beli pemain A setelah scouting berapa lama tapi berharap lebih dari itu. Karena kalau menurut gue target manajemen itu adalah konsisten top 4, konsisten UCL, konsisten UCL income, perbaiki financial club, baru dari situ kita pelan-pelan nge-build pemain atau nge-build squad dengan pemain yang lebih baik. Yang penting income stream-nya nih stabil dulu nih dari UCL gitu sih kalau gue ngeliatnya. Betul. Gue juga baru terpikirkan dari yang lo sampaikan. Oleh karenanya kenapa dua Milano ini sekarang kehabisan bensin, mungkin karena emang diisi pemain yang memang belum siap untuk full main kompetisi fokus 38 pertandingan. Kalau gue sih sebagai fans, gue belum bisa bicara on behalf of Inter, tapi untuk kalau Milan, gue sih ngerasain kayak gitu sih. Karena gue kemarin baca beberapa artikel luar juga yang mengatakan itulah kenapa nggak ada yang bisa sekonsisten Juve Scudetto berturut-turut bertahun-tahun, karena pembelian pemainnya bukan pembelian pemain untuk konsisten Scudetto. Juve kan bertahun-tahun lalu selalu beli pemain juara-juara terus. Ada Pogba pergi, datang yang baru lagi, Pirlo pergi, datang yang baru lagi. Tapi ya betul juga sih bahwa pemain-pemain Milan, Inter dan Milan sekarang ini memang lagi kehabisan bensin banget. Lagi kehabisan bensin, iya, gitu. Nanti malam pemain yang menurut lo bakal masuk di babak kedua untuk jadi pembeda siapa dari Milan? Kalau Tonali masuk sub, gue rasa Tonali. Tonali lagi bagus banget ya akhir-akhir ini ya? Konsisten sih, tapi kemarin ya ada perdebatan lah di Twitter di Milan. Kalau gue sih ngeliatnya kemarin Tonali cukup baik. Di antara 11 pemain Milan di lapangan, meskipun Tonali mungkin tidak pada permainan terbaiknya kemarin lawan Udinese, tapi dibanding sekian pemain lainnya, Tonali sih one of the best malam itu. Cuman memang belum cukup untuk kita menang lawan Udinese. Gue lihat di prediksi line up juga sisi kanannya Florenzi bukan Calabria. Ini minutes play aja, pembagian minutes play atau ada apa nih? Florenzi lagi bagus atau gimana? Kalau gue boleh sedikit berspekulasi sih, kayaknya kalau beneran line up-nya seperti itu, Tonali juga disimpan, kayaknya sih Pioli bakal gambling ke Liga. Oke, karena abis ini lawan Napoli loh. Iya, itu. Jadi karena ini dua leg. Oke. Betul. Masih ada harapan di second leg-nya kalau misalnya ya worst case-nya harus gimana, nanti masih ada second leg-nya kayak gitu. Tapi kalau misalnya Liga, ya udah Napoli, Capolista, Milan peringkat 2. Itu a must win game. Oke. Gitu. Betul. Gue juga berarti sebetulnya memang itu agak-agak masuk akal sih, mengingat pertama ini first leg dan yang kedua masih di kandangnya Milan, artinya nggak boleh sampai kebobolan lah kalau ini. Kayaknya memang Milan akan lebih coba bermain aman di first leg. Aman dulu. Tapi bukan berarti kita akan defensif, tapi kita merotate pemain dengan pemain yang berpengalaman dalam sosok Florenzi misalnya dia main gitu. Pioli bukan ini ya, Pioli ball bukan yang bertahan kayak Allegri ya, yang Vlahovic aja jadi back. Enggak, ya kita tuh counter, kita ada, kalau Pioli ball tuh ada unsur counternya. Tapi
enggak yang parkir bus gitu loh. Kita kayak nge-soak up the pressure dengan pressing, lalu counter. Beda sama yang kita stand behind the ball, parkir bus. Ya, nunggu kesempatan. Statis itu kan kita kayak parkir bus kalau Milan, kalau gue lihat, sorry kalau yang nonton menganggap pendapat gue salah, tapi kalau gue ngeliatnya, Milan soak up the pressure, nyerap tekanan dari pemain lawan dengan cara counter pressing. Pas dapat bola, attack kayak gitu. Jadi nggak totally defensive. Oke deh. Sip. Terima kasih banyak, Bro Ade. Siap. Kesempatannya. Ntar kalau ada waktu lagi, second leg kita ketemu lagi ya. Siap. Gue tunggu kabarnya. Semoga kita ada jodoh jadwal lagi. Oke, sehat selalu, Bro. Ya, sama-sama. Ini gue upload di YouTube ya. Ya, siap. Thank you. Bye-bye. Nggak sabar. Derby nanti. Kita live bareng ya teman-teman, tetap semangat, pasti ada peluang. Ini kesempatan kita untuk mengembalikan mental karena habis ini Milan akan lawan Napoli. Jadi kalau kita bisa ngalahin, terus mereka drop lagi lawan Napoli, bisa anyep juga si Milan. Karena yang tren buruk bukan cuma Inter juga nih dalam beberapa pertandingan terakhir. Milan juga lagi anyep juga nih di beberapa pertandingan terakhir. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Nyerewetin apa aja